kami akan menyampaikan materi dari manajemen strategi yang berjudul Strategi Level Fungsional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Irfa Hidayatul Aisy dengan NIM 30623017. Perkenalkan, nama saya Rahmila Nurul Izani Fajri dengan NIM 30623002. Saya Tiara Bella Fitriani dengan NIM 30623060. Saya Nurul Amina dengan NIM 30623004. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Singgi Setiawan, Magister Manajemen. Kalian tahu apa itu definisi manajemen strategi? Nah, jadi manajemen strategi adalah seni dan ilmu yang merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi suatu keputusan yang menguntungkan bagi organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Kali ini saya akan menjelaskan pengertian manajemen strategi secara umum. Manajemen strategi merupakan proses yang melibatkan perencanaan, penerapan, dan juga pemantauan strategis untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam suatu organisasi. Selain manajemen strategi, ada juga strategi pemasaran, yaitu rencana yang komprehensif, terintegrasi, dan konsisten dalam bidang pemasaran, yang memberikan pedoman mengenai aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Baik, selanjutnya ada 4 tujuan strategi pemasaran. Yang pertama, meningkatkan konsumsi. Ini berarti menciptakan kemudahan dan memberikan dorongan kepada nasabah untuk terus membeli produk yang ditawarkan oleh bank secara berulang. Yang kedua, meningkatkan kepuasan pelanggan. Bank selalu memberikan berbagai pelayanan kepada nasabah sesuai dengan keinginan nasabah untuk memastikan kebutuhan mereka. Yang ketiga, meningkatkan berbagai macam pilihan produk, berbagai macam ragam pilihan produk. Ini tuh berarti bank selalu memberikan penawaran produk kepada nasabah agar nasabah memiliki banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan yang terakhir, ada meningkatkan kualitas produk. Nah, ini berarti menumbuhkan kemudahan dan menciptakan lingkungan yang efisien. Menciptakan lingkungan yang efisien ini tuh dibantu oleh di sini ada 2 strategi, yaitu yang pertama strategi push dan strategi pull. Nah, strategi ini itu merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk memperkenalkan merek dan menarik minat konsumen. Nah, yang pertama kan ada strategi push. Nah, strategi push ini itu adalah strategi mendorong atau mengantar produk ke pasar dengan mempromosikannya kepada distributor atau pengecer sehingga produk tersedia untuk konsumen, atau upaya mendorong penjualan dengan memperluas jangkauan. Nah, strategi push ini itu melibatkan inisiatif akan proaktif, di mana pesan-pesan pemasaran ditekankan kepada konsumen. Nah, strategi ini itu ada beberapa karakteristik utama, yaitu yang pertama fokus pada saluran distribusi, yang kedua ada insentif dan promosi, dan yang ketiga ada promosi langsung. Terus selanjutnya ada strategi pull. Strategi pull ini merupakan strategi yang menarik konsumen pada target pasar yang sudah dibidik sebelumnya untuk menggunakan produk yang sudah dipasarkan. Nah, strategi ini juga memiliki karakteristik utama, yaitu yang pertama fokus pada konsumen, yang kedua adalah pemasaran konten, yang ketiga adalah promosi langsung, dan yang keempat adalah membangun hubungan. Baik, selanjutnya ada strategi operasi dan teknologi. Apa sih strategi operasi? Strategi operasi itu rencana jangka panjang yang dirancang untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengelolaan sumber daya, proses, dan sistem yang efisien. 4 peran teknologi. Yang pertama ada otomatisasi, yang kedua ada inovasi produk, dan yang ketiga ada sistem informasi, serta yang terakhir ada komunikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian dari otomatisasi. Otomatisasi merupakan dari
dari penggunaan perangkat lunak dalam sebuah perusahaan ataupun pabrik yang sedang melakukan produksi. Nah, dalam otomatisasi ini itu bisa mengurangi tenaga kerja manual juga untuk mempercepat proses produksi. Yang kedua ada inovasi produk. Dari inovasi produk ini bisa mengembangkan produk baru ataupun produk yang sudah lama dengan teknologi-teknologi terbaru sehingga menciptakan suatu inovasi yang baik ataupun baru. Nah, yang ketiga ada sistem informasi. Dari sistem informasi ini menggunakan perangkat lunak sistem untuk pengelolaan data, analisis, dan juga untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keempat atau yang terakhir ada komunikasi. Komunikasi dimanfaatkan untuk mengkolaborasi ataupun mengkoordinasi antar tim dan ataupun departemen sehingga terjalin komunikasi yang baik dan tidak ada miskomunikasi serta sama-sama mengetahui progres yang sedang dijalankan. Oke, jadi di sini ada manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen sumber daya manusia ini itu merupakan pendekatan yang sesuai dengan intensi organisasi ke arah masa depan yang ingin diambilnya atau sesuai dengan tujuan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, fungsi manajemen sumber daya manusia ini tuh yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, yang kedua itu ada rekrutmen, yang ketiga ada seleksi, yang keempat ada orientasi, pelatihan dan pengembangan, yang kelima ada evaluasi kerja, dan yang keenam ada kompensasi atau penggajian pada manajemen sumber daya manusia. Manfaat belajar manajemen strategis yaitu yang pertama, memberikan pandangan yang objektif terkait masalah manajemen perusahaan. Yang kedua, menekankan dampak perubahan yang bisa membawa kerugian pada perusahaan. Yang ketiga, membantu memilih keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan. Yang keempat, mendesain kerangka kerja untuk komunikasi internal pada setiap individu. Dan yang kelima, memberikan pendekatan yang lebih kooperatif, terintegrasi, dan antusias agar bisa mengatasi masalah dan peluang lainnya. Ayo teman-teman kuliah di UIN Gus Dur supaya kita bisa belajar manajemen strategi. Sekian dari kami, terima kasih, bye-bye.